record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian semua? Baik saja kah? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Boleh on cam sebentar? Buka boleh on cam. Ayo, yang bisa on cam, on cam. Ada yang bisa on cam? Ya udah nggak apa-apa nggak on cam. Tapi yang penting kalian memerhatikan ya. Oke, hari Selasa kita udah melakukan ulangan harian. Hasilnya cukup baik. Tapi juga ada yang di bawah nilai KKM, kan KKM-nya 84, dan ada yang di bawah nilai 84. Jadi mungkin minggu depan insya Allah dilakukan remedial bagi yang KKM-nya di bawah 84. Soal kemarin apakah mudah atau susah? Anak-anak? Ada yang bisa jawab? Mudah, Bu. Oh ya, mudah ya. Ya walaupun mudah tetap aja ya masih ada yang di bawah KKM sekitar 10 orang kayaknya. Yaudah, saya mulai. Siapa, Bu? Bapak kasih. Ya nanti saya bagikan nilainya lewat email hari Jumat setelah anak BDP 2 ulangan. Karena BDP 2 belum ulangan. Jadi saya bagikan nilainya di saat BDP 2 sudah selesai ulangan. Hari ini kita akan belajar menganalisis iklan dalam bisnis retail. Saya izin share screen dulu. Oh, sebelumnya kalian udah tahu kan saya siapa? Karena ini pertama kali saya ngajar ya. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, iklan. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan iklan. Coba ada yang bisa sebutkan kalian tuh biasanya ngeliat iklan tuh ada di mana sih? Ada yang bisa bantu jawab? Televisi. Ya betul, televisi. Ada lagi? Di YouTube, Bu. Ya betul. Iya, Bu, di YouTube. Ada lagi? Iya di Instagram, di media sosial. Jadi sering kita jumpai ya iklan-iklan ada yang ada di media sosial, ada yang di televisi, radio, majalah, baliho yang di pinggir jalan, spanduk, dan lain sebagainya. Oke, saya next. Oke. Nah, jadi advertising atau iklan itu merupakan media yang sudah tersebar luas yang dapat memungkinkan produk yang dijual oleh perusahaan dapat terjual dan dipesan berulang-ulang oleh konsumen. Jadi, iklan ini merupakan salah satu media promosi bagi perusahaan.
Jadi atau bisa disebut iklan itu sama dengan komunikasi. Nah, model komunikasinya itu menjadi yang melibatkan produsen sebagai komunikator, iklan sebagai fisiknya, yang sebagai pesan, dan media sebagai salurannya, dan halayak sebagai sasaran yang dituju. Jadi iklan itu sebagai pesan dan membujuk ya, yang mengajak orang untuk mengikuti pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada tujuan periklanan. Jadi kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan untuk menciptakan pembelian yang merupakan hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh konsumen. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tuh di bab 5 ada perilaku konsumen. Kita udah tahu melalui proses dari pengenalan sampai dari hasil akhir pembelian. Nah, di saat konsumen mencari informasi tentang suatu produk yang ingin dia beli, itu salah satunya sumbernya dari iklan. Jadi tujuan iklan seperti itu, menjadi sumber informasi bagi konsumen yang ingin membeli produk. Nah, lebih lengkapnya lagi, terdapat 3 tujuan periklanan. Yang pertama, itu ada menginformasikan atau informing. Artinya, tujuannya itu untuk menyadarkan konsumen sekaligus memberikan informasi kepada konsumen tentang suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah membujuk pelanggan, yaitu berkaitan dengan mengubah persepsi pelanggan terhadap produk. Jadi di sini tujuan periklanannya adalah untuk menimbulkan rasa suka dari konsumen untuk produk yang dijualkan oleh perusahaan. Yang terakhir ada mengingatkan atau reminding, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan dalam menjaga pemikiran konsumen untuk memilih produk dari perusahaan tersebut. Jadi di sini perusahaan ini ingin konsumen ini di saat mendapatkan iklan atau menerima iklan dari perusahaan ini langsung ingin membeli produk yang diiklankan, seperti itu. Saya next. Nah, selanjutnya yaitu dalam memilih media periklanan. Dengan memilih media periklanan yang tepat, ya, perusahaan kecil maupun perusahaan besar itu dapat menciptakan efektivitas dari periklanannya, jadi tidak membuang uang dengan sia-sia. Nah, jadi di sini media merupakan medium perantara yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan periklanan untuk memengaruhi persepsi atau pandangan dan persepsi penerimaan dari pelanggan. Nah, sebelum memilih media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan, perusahaan ini harus mempertimbangkan atau menganalisis pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ada 7 pertanyaan. Yang pertama, seberapa luas jangkauan pelanggan perusahaan? Nah, kita kasih contoh. Contohnya kita berjualan makanan nih. Contoh makanannya mungkin seperti dessert box, ya. Nah, kita menjual makanan di dessert box. Kalau misalkan kita lihat dari produknya berupa makanan, luas jangkauan itu tidak bisa terlalu luas gitu. Jadi misalkan penjual jual Jakarta, untuk pembeli yang dari Surabaya itu tidak bisa mencoba dessert box yang kita jual karena makanan ini memiliki expired kadaluarsa. Jadi untuk luas jangkauannya itu tidak bisa luas seluruh Indonesia bisa mendapatkan, tidak, tapi lebih sempit, yaitu mungkin bagian Jabodetabek saja yang bisa menyobai dessert box. Nah, siapa pelanggan sasaran kita? Karena kita menjual dessert box, biasanya pelanggan yang membeli itu mungkin anak remaja sampai anak muda atau anak kecil. Dan bagaimana sifat-sifat mereka? Sifat-sifat mereka itu orang yang selalu mengikuti tren, mengikuti gaya hidup, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
media mana yang kiranya terdengar dan terbaca oleh pelanggan sasaran kita. Karena pelanggan sasaran kita tadi itu adalah anak remaja, anak muda, dan anak kecil. Nah, biasanya kan anak remaja, anak muda itu memakai lebih sering bermain di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi, untuk perusahaan ini menjual melalui media sosial seperti seperti beriklan di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jangan perusahaan beriklan di koran, di TV, atau di mana ya, di radio, itu tidak akan terdengar oleh sasaran pelanggan, karena kan sasaran pelanggan kita remaja. Karena kan sudah jarang banget ya, remaja mungkin jarang banget untuk baca koran atau dengar radio gitu. Terus yang keempat adalah berapa batasan anggaran yang disiapkan perusahaan. Jadi perusahaan itu harus tahu batasan anggaran, jangan semua biaya modal dikeluarkan untuk berinvestasi di periklanan gitu. Agar nanti kalau misalkan boncos, ya masih ada modal untuk berjualan gitu. Yang kelima, media apa yang digunakan pesaing. Nah, kita juga harus tahu nih, pesaing itu menggunakan media apa saja. Misalkan pesaing menggunakan media iklan hanya di Instagram, nah perusahaan kita tuh harus lebih luas lagi menjangkau konsumen dengan menggunakan media yang ada di TikTok atau yang ada di Twitter. Jadi untuk menganalisis media yang digunakan pesaing ini adalah untuk mencari peluang. Yang pertanyaan keenam adalah seberapa penting pengulangan dan kelanjutan dari pesan periklanan saya. Jadi setelah kita melakukan periklanan, kan ada dapat feedback. Nah, kita lihat feedbacknya itu bagus atau tidak, penjualan meningkat atau tidak. Kalau meningkat, berarti kita bisa mengulang dengan pesan periklanan yang sama. Jika tidak, ya tidak kita lanjutkan atau kita membuat yang baru. Yang ketujuh, apa ini maksud dengan biaya media periklanan? Nah, setelah itu kita harus tahu, setelah itu kan kita sudah menentukan media-media apa yang sudah kita pilih, dan setelah itu kita cari tahu harga-harga sesuai media yang kita gunakan. Nah, selanjutnya, pengembangan perencanaan periklanan. Setiap perusahaan kecil memerlukan rencana periklanan untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan untuk iklan tidak terbuang sia-sia. Nah, langkah pertamanya yaitu menentukan tujuan program periklanan perusahaan dengan membuat sasaran iklan yang spesifik dan terukur. Dengan kata lain, perusahaan ini harus memutuskan apa yang ingin dicapai dengan periklanan. Yang sudah kita ketahui sebelumnya ada 3 tujuan. Nah, perusahaan ini memilih apakah perusahaan ingin menginformasikan produk baru atau ingin membujuk konsumen agar menimbulkan rasa suka atau ingin membuat konsumen langsung membeli produknya. Dan 3 tujuan ini tuh pasti memiliki anggaran periklanan yang berbeda-beda gitu. Terus tahap selanjutnya adalah membuat rencana periklanan dengan menganalisis pasar sasarannya gitu. Jadi jangan sampai perusahaan itu tidak tahu siapa sasarannya gitu. Kalau perusahaan tidak tahu, akan gagal iklannya atau tidak akan berhasil untuk menjangkau pelanggan. Saya next selanjutnya yaitu menyiapkan anggaran periklanan. Jadi salah satu keputusan yang paling menantang bagi pemilik usaha kecil adalah berapa besar uang yang harus diinvestasikan ke iklan gitu ya. Jumlah yang ingin dibelanjakan untuk iklan gitu. Jadi agar nanti tidak akan sia-sia. Nah, caranya adalah yang pertama, sesuai kemampuan. Jadi di sini manajemen membelanjakan sejumlah dana yang mampu dibelanjakan untuk periklanan. Jangan sampai terlalu banyak mengeluarkan anggaran, sesuai kemampuan saja. Terus menyamai pesaing. Jadi tindak-tindakan pesaing memang bisa membantu menerapkan landasan dalam pengeluaran periklanan. Jadi kita bisa mencontoh pesaing dalam mengiklankan produk gitu. Tapi
semata-mata jangan sampai plagiat. Yang ketiga ada presentasi penjualan. Jadi dalam menyiapkan anggaran periklanan untuk mengaitkan biaya iklan itu dengan penjualan, karena dinilai lebih efektif dan lebih enak gitu, lebih bervariasi. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan dan tugas dari iklan itu sendiri. Jadi periklanan ini dengan menganalisis berapa biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contoh nih, sebagai contoh, seorang manajer dari sebuah perusahaan ingin menaikkan penjualan sebesar 10% dengan sasaran targetingnya yaitu adalah para mahasiswa. Nah, dan manajer ini mungkin menetapkan iklan di Twitter sebagai media yang paling cocok untuk para mahasiswa. Ya, kemudian manajer ini harus memutuskan jumlah dan frekuensi iklan untuk memperkirakan biayanya. Karena kebanyakan perusahaan kecil mendapati bahwa ada baiknya merencanakan anggaran periklanan berdasarkan mingguan, tetapi konsisten selama akhir tahun gitu. Jadi untuk perusahaan kecil sebaiknya hanya melakukan iklan setiap minggu, dan untuk perusahaan besar ya karena dia besar bisa dilakukan setiap hari gitu dengan sesuai kemampuan budget masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip paid advertising atau yang bisa disebut dengan iklan berbayar. Nah, jadi banyak banget ya pembisnis kecil maupun besar, dia itu menggunakan media iklan berbayar karena dikarenakan sifatnya yang cepat dan terukur gitu. Contoh dari layanan iklan berbayar ini Facebook Ads, Google, terus ada Instagram juga mungkin kalian sering lihat. Nah, sebelum perusahaan melakukan iklan berbayar, perusahaan harus tahu keempat hal tersebut. Yang pertama itu adalah kasih iklannya waktu. Ya, jangan berpikiran seperti saya sudah memasang iklan selama 3 hari, terus di hari keempatnya kok belum ada penjualan gitu. Jangan sampai seperti itu, karena iklan itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan sampai akhirnya efektif gitu. Jadi jangan sampai baru sehari masang iklan terus besoknya kok nggak ada penjualan, rugi banget nih beriklan di Facebook gitu. Padahal ya memang tidak secepat itu untuk mencari target sasaran pasar kita. Yang kedua adalah testing. Testing, jadi setiap perusahaan itu harus wajib ya, mau tidak mau harus tes iklannya gitu. Dari segi penulisan, kayak headline, terus dari segi gambar, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada wide to narrow. Maksudnya itu adalah mulai dari lebar, lalu disempitkan. Contohnya, dalam beriklan, pertama-tama, kita ini menyebarkan ke dalam uh, ke dalam sasaran yang masih umum gitu. Menargetnya umum dalam jangka usia yang umum. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan winning champion, barulah kita sempitkan untuk mendapatkan targeting yang tepat. Dan terakhir ada hampir semuanya berhubungan langsung dengan targeting. Jadi contohnya, kalau misalkan kita sudah bikin iklan yang sangat bagus, sangat kreatif, menarik, dengan headline yang bagus, tapi ternyata sasarannya salah. Contoh kita menjual make up. Karena yang biasanya yang tertarik dengan make up itu perempuan, tapi sasaran kita malah ke laki-laki. Nah, akhirnya iklan yang kita publish gagal gitu, tidak menaikkan penjualan. Tapi lain ceritanya kalau jika kita bikin iklan yang biasa saja, tapi targetingnya benar ke perempuan untuk make up, itu bisa meningkatkan penjualan.
Nah, oke. Nah, ini ada 2 contoh nih. Contoh manakah iklan yang lebih menarik? Coba ada yang bisa jawab. Menurut kalian mana sih iklan yang lebih baik antara 1 dan 2? Ayo, Nomor 2, Bu. 2, Ibu. 2. 2, Bu. 2. Oke, rata-rata jawabannya 2. Ada yang bisa kasih alasannya kenapa sih nomor 2 lebih menarik di mata kalian? Ada yang bisa kasih alasan kenapa? Karena sebenarnya contoh nomor 1 dan 2 itu nggak beda jauh ya. Bedanya cuma di nomor 2 itu dia ada tagline gitu, serbu seru gitu ya. Jadi kita tahu, oh temanya tuh lagi serbu seru gitu. Terus kita juga di nomor 2 tuh kita udah tahu harga yang akan dijual itu dari harga sekian M menjadi hanya 10.000. Jadi itu mungkin lebih menarik perhatian konsumen gitu untuk mengulik lebih jauh dibandingkan dengan nomor 1 yang mobil keren BMW ini bisa jadi milik kamu. Nah, kan kita nggak tahu ya, BMW ini yang kita tahu kan mahal gitu. Jadi ya kadang konsumen udah kayak, ya saya nggak mampu beli gitu, jadi ngapain saya klik gitu dibanding nomor 1 kayak gitu. Dibandingkan dengan nomor 2, udah jelas itu harganya segitu. Oke, saya stop. Nah, sampai situ saja materinya. Ini periklanan dalam bisnis retail ya, jadi kita lebih membahas ke perencanaannya, menganalisis bagaimana sebelum kita membuat iklan gitu. Mungkin nanti kalian juga dapat di bisnis online tentang iklan, mungkin bagaimana cara bikin iklan yang menarik, mungkin pakai Canva atau Photoshop gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanyakan jika kurang jelas? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya yang nanya ya. Coba masih ada yang ingat nggak tujuan dari periklanan yang sudah saya jelaskan? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, ada yang tahu kah tujuan informasi? Ayo, coba Alia, apa mau jawab? Yang tujuan periklanan ya, Bu? Ya, ada 3 ya. Ya, tujuan periklanan ada untuk menginformasikan atau informing, terus membujuk pelanggan, persuading, terus mengingatkan, reminding. Ya, betul. Jadi tujuan periklanan itu ada 3. Ya, bagus banget Alia. Terima kasih jawabannya. Oh ya, saya ingin, jadi jenis iklan itu bukan hanya untuk komersial ya, seperti menjual produk, itu tidak. Tapi iklan juga itu bisa untuk layanan masyarakat. Seperti yang kita ketahui ya, pemerintah tuh lagi giat-giatnya untuk vaksin ya. Jadi banyak banget mungkin kalian bisa lihat iklan-iklan untuk ayo segera vaksin gitu. Dan ayo vaksin dan lain sebagainya. Jadi iklan itu bukan hanya sekedar menjual produk atau menjualkan jasa, tapi juga sebagai layanan masyarakat untuk mengajak masyarakat mengikuti pesan yang terkandung dalam iklan tersebut. Oke, saya mengingatkan kembali mungkin untuk mengerjakan tugas di Google Classroom yang masih kosong-kosong dikerjakan. Dan mungkin hari ini ada tugas kelompok untuk menganalisis sebuah merek, sebuah produk perusahaan ya yang sudah tadi saya jelaskan yang ada 7 pertanyaan. Kamu analisis dari 7 pertanyaan itu, nanti saya berikan petunjuknya lebih lanjut lagi di Google Classroom. Jadi sekian dari saya hari ini, pertemuan hari ini saya akhiri.
terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, mungkin bisa on cam dulu. Ini saya SS. Bisa on cam dulu semuanya. Ini alhamdulillah ya yang datang ada 20 dibandingkan dengan kelas pagi. Baru 2 orang doang yang on cam. Ya, baru 3 yang on cam, 4. Baru 7. Ayo ada yang bisa on cam lagi. Baru 9. Ayo. Kalian jangan malu dong. Bentar lagi kalian PKL. Kalau PKL, lagi kita anak pemasaran, kita itu langsung bertemu dengan pelanggan ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggan datang nanya ke kalian, kalian harus jawab, jangan malu atau kabur. Ayo, ada yang mau on cam lagi kah? Wibi, Rahma, Naswa, Ike, Mia, Aura, Arum, Naila, Ronauli, Naya, Fanza, Audia. Oke. Nggak apa-apa segini saja. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.